Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya ibadallah, inni unsikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, wasiat Jumat kita hari ini khatib sampaikan dengan judul Sumber Kesenangan dan Ketenangan Hidup. Sumber kesenangan dan ketenangan hidup. Dua istilah di sini antara kesenangan dan ketenangan kedengarannya sangat mirip, hanya beda huruf S sama T saja. Namun hakikat dari keduanya itu sangat jauh berbeda. Sekalipun sangat jauh berbeda, keduanya saling mempengaruhi. Kesenangan erat kaitannya dengan terpenuhinya kebutuhan fisik material. Semakin terpenuhi kebutuhan fisik material, semakin senanglah hidup seseorang. Sedangkan ketenangan erat kaitannya dengan terpenuhinya kebutuhan mental spiritual. Semakin terpenuhi kebutuhan mental spiritual, semakin tenanglah hidup orang itu. Keduanya sama-sama kita butuhkan. Kita ya butuh kesenangan dan kita juga butuh ketenangan. Oleh karena kita memang makhluk yang komplit, makhluk yang terdiri dari unsur jasmani, itu butuh faktor kesenangan, dan juga makhluk rohani yang butuh faktor ketenangan. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin punya konsep yang sangat hebat. Bagaimana agar umatnya bisa maksimal meraih kesenangan juga ketenangan hidup. Walaupun sumber dasar atau sumber awalnya semuanya dari Allah, namun Allah sendiri yang menyebarkannya ke berbagai sumber. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau merumuskan sumber kesenangan hidup ada 4. Kalau bisa keempatnya dimiliki oleh seseorang, nyaris sempurnalah kesenangan hidup dia nikmati. Tapi 1-2 pun seseorang punya, itu pun sudah cukup untuk dia menikmati hidup yang senang. Pertama, ilmu pengetahuan. Semakin banyak ilmu pengetahuan seseorang, semakin senang hidupnya. Dan itu bisa diteliti. Orang yang sudah sampai puncaknya sejarah lembaga pendidikan ditempuhnya, sehingga meraih gelar doktor, sampai apalagi jadi profesor, itu real sekali hidup mereka senang dengan kelebihan ilmu itu. Sedangkan orang yang putus sekolah, apalagi tidak sekolah sama sekali, nyaris banyak kekurangan-kekurangan dari kemajuan yang ada, dia bisa meraihnya. Tentu melalui ilmu pengetahuan dia kurang mendapatkan kesenangan. Islam memang menjunjung tinggi
orang yang berilmu pengetahuan. Di antaranya dalam surat Al-Mujadilah, surat ke-58, ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan sampai beberapa derajat. Oleh karena itu, mari kita raih kesenangan hidup dengan terus kita tambah, kita gali ilmu sebanyak mungkin. Namun ilmu yang dibolehkan adalah ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, sumber kesenangan hidup adalah harta kekayaan. Dan itu juga real. Orang yang hidupnya kaya raya bisa dipastikan hidupnya senang. Dan Rasulullah memang menyatakan itu, izzud dunya bil mal. Kesenangan dunia itu dengan harta benda dapat. Dengan uang yang banyak, orang kaya bisa bangun rumah mega, perabotan rumah tangganya canggih-canggih, mungkin juga beli mobil mewah, dan untuk semuanya itu, mereka bisa angkat pembantu rumah tangga, dan cari sopir pribadi, sehingga mereka sekeluarga senang-senang saja dengan harta kekayaannya. Apapun yang dia mau dengan beli apa, dia tidak perlu berpikir panjang, karena tinggal ambil atau tinggal transfer saja. Senang hidupnya dengan harta kekayaan. Islam juga memotivasi, kalau dapat kita umat Islam ini juga jadi orang kaya. Isyaratnya diantaranya dengan kewajiban zakat. Dengan kewajiban zakat, tentu hendaklah kita orang yang mampu, baru kita bisa berzakat. Apalagi sampai naik haji atau umrah, lebih banyak lagi kemampuan kita. Jadi supaya kita bisa naik haji, umrah, dan berzakat, maka jadilah orang yang mampu. Tapi bukan berarti Islam memandang rendah atau hina orang miskin, tidak. Islam agama yang rahmatan lil alamin, menyayangi semuanya. Namun untuk dapat hidup senang dengan materi, memanglah dengan materi yang banyak. Silakan cari. Tapi tetap pekerjaan, usaha, profesi apapun harus yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sumber kesenangan hidup adalah kesehatan. Jadi kesehatan juga menjadi faktor seseorang bisa menikmati hidup yang senang. Dengan kesehatan prima, dia bisa dengan bebas beraktivitas dan juga menikmati makanan minuman tanpa harus berpikir khawatir dengan penyakit ini dan itu, karena sehat walafiat. Dan Islam juga mengatur kita bagaimana supaya hidup lebih sehat. Dan alhamdulillah Rasulullah adalah teladan utama hidup sehat. Di mana 63 tahun umur beliau hanya pernah sakit 2 kali. Kenapa Rasulullah bisa sesehat itu? Ternyata di antara resepnya adalah karena hati beliau sangat bersih. Jadi orang yang hatinya sangat bersih itu berpeluang hidup lebih sehat dibandingkan dengan orang yang hatinya sering bermasalah, itu membuat tubuhnya mudah diserang penyakit. Saat ini sedang berlangsung wabah virus corona, bahkan mendunia, tidak hanya negara kita. Dan itu banyak sedikitnya mengganggu kesenangan hidup manusia. Yang keempat, faktor kesenangan hidup adalah pangkat dan jabatan. Jadi orang memiliki pangkat dan jabatan berpotensi menikmati hidup lebih senang. Karena dengan pangkat dan jabatan, dia sudah mendapatkan fasilitas ini dan itu yang sudah disiapkan, yang sudah dianggarkan. Bahkan juga ada tunjangan-tunjangan tambahan. Bahkan juga pelayanan-pelayanan kemana pergi. Walaupun dia sendiri juga melayani dan lain sebagainya. Namun jabatan itu juga membuat hidup seseorang bisa lebih senang. Dan Islam tidak melarang umatnya untuk juga meraih jabatan itu. Tapi tetap dengan cara yang diridhoi. Dengan kemampuan kita, dengan tidak menzolimi orang lain, dan tidak dengan cara yang curang.
Silakan kita ambil posisi jabatan apa yang sesuai dengan kita, dengan prinsip yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, itu 4 sumber kesenangan hidup. Pertama, ilmu pengetahuan, yang kedua harta kekayaan, yang ketiga kesehatan, yang keempat pangkat dan jabatan. Namun khatib himbau kita jangan berhenti sampai di situ. So, kenapa demikian? Kalau berhenti sampai di situ, sudah banyak bukti nyata. Jepang, negara ranking 1 kemajuan teknologi di dunia. Ternyata apa yang terjadi sisi negatif di Jepang? Jepang adalah negara ranking 1 pula kasus bunuh diri di dunia. Kenapa begitu? Berarti ada faktor X yang belum dimiliki oleh Jepang. Apa itu faktor X? Faktor ketenangan hidup. Kurang mereka miliki. Kalau memang pangkat dan jabatan itu membuat hidup lebih senang, harusnya Amerika yang hidupnya lebih tenang daripada kita. Karena Amerika negara adidaya, adikuasa. Tapi apa yang terjadi di Jepang? Kiranya Jepang adalah negara ranking 1 pembunuhan di dunia. Jadi di Jepang itu, di Amerika itu sangat sering kasus bunuh diri dan kasus pembunuhan. Berarti apa? Tidak ada atau kurang di situ faktor ketenangan hidup. Kalau begitu apa faktor ketenangan hidup? Nah, Allah Subhanahu wa taala memberitahu 2 faktor ketenangan hidup. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 112. Duribat alaihimud dillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Supaya tidak hina, sebaliknya malah mulia hidup manusia itu di mana saja mereka berada, hendaklah mereka menjalin 2 hubungan baik. Pertama, hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan baik dengan Allah faktor utama untuk mendapatkan ketenangan hidup. Dan itu Allah sendiri menyatakan dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati mereka akan tenang karena ingat kepada Allah. Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah dalam artian seluas-luasnya, itulah yang membuat hati manusia itu tenang. Nah, ingat yang dimaksud di sini tentu diawali dengan iman yang mantap, kemudian ibadah yang banyak, terus apapun yang dilarang tidak dikerjakan. Berarti ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa kita jaga, insya Allah kita punya modal besar untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang kedua, faktor ketenangan hidup adalah hubungan baik dengan sesama manusia. Di hubungan baik dengan sesama manusia, itu juga menjadi faktor ketenangan hidup. Oleh karenanya, Islam menuntun kita lewat sholat berjamaah, bagaimana kita merasakan suasana kedekatan, suasana kebatinan yang kita bawa dalam kehidupan kita berinteraksi di masyarakat. Bagaimana kita terus dalam suasana berjamaah hati kita. Artinya apa? Kita buat suasana batin kita terus dekat dengan siapapun. Walaupun kita tidak ada hubungan darah atau hubungan perkawinan, hubungan kampung dan lain sebagainya. Tapi kita sudah disatukan oleh Allah dengan ikatan iman dan Islam. Itulah yang membuat kita akan bisa menikmati hidup yang senang, yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang dengan sesama manusia. Mari kita maksimalkan mengamalkan faktor kesenangan hidup dan faktor ketenangan hidup tadi, insya Allah kita akan maksimal menikmati hidup yang senang dan tenang baik di dunia ini dan insya Allah akan terus berlanjut sampai ke akhirat nanti. Renungkan dan amalkanlah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.